lagi bersama saya ya teman-teman. Kali ini saya akan mencoba mereview salah satu mobil keluaran dari Toyota ya. Nah teman-teman di sini bisa lihat di belakang saya, ini ada satu unit mobil Toyota Rush tipe atau varian TRD ya, TRD Sportivo tahun perakitan 2020. Jadi mobil ini baru saja saya beli kemarin gitu ya, dan saya belinya baru. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengeksplor apa saja sih yang terdapat dalam mobil Toyota Rush. Oke, tidak usah lama-lama, langsung kita review saja ya, cekidot. Ya teman-teman, ini mobil Toyota Rush varian TRD Sportivo tahun 2020, tentunya unit baru ya. Jadi mobil ini mobil yang baru saya beli kemarin ya. Dan di sini jika teman-teman bertanya kenapa mobil baru sudah menggunakan nomor polisi, jadi nomor polisi yang terpasang ini merupakan nomor polisi sementara ya, yang diberikan oleh pihak dealernya. Nah teman-teman, mobil Toyota Rush ini sebenarnya bertransformasi hampir secara keseluruhan dari generasi sebelumnya, itu pada tahun 2018 gitu ya. Jadi generasi sebelumnya yang mempunyai ciri khas menyimpan ban serep di belakang itu mobilnya bertransformasi hampir secara keseluruhan ya. Nah, untuk penampakan dari depan mobil Toyota Rush ini bisa langsung kita lihat, yang paling ini sangat hampir keseluruhan ya berubahnya. Kita bisa lihat dari grillnya. Di sini grillnya mengusung dark chrome ya, jadi chrome yang lebih gelap dengan mengakses 5 aksen gitu ya. Kemudian kita langsung lihat untuk lampu utamanya, lampu utama depannya ini modelnya sudah lebih lancip ke belakang gitu ya, atau lebih sipit gitu ya. Kemudian lampu utamanya ini sudah menggunakan lampu LED gitu ya, dan di bawahnya ini itu juga sudah mempunyai lampu list atau lampu senja gitu ya, yang berbentuk list, itu juga sudah menggunakan LED. Nah namun pada lampu sen itu masih menggunakan lampu biasa ya. Kemudian ke bagian bawah. Nah di bagian bawah kita bisa melihat ini ada fog lampnya. Jadi fog lampnya ini membentuk segitiga gitu ya, membentuk segitiga. Jadi saya rasa fog lamp dan lampu utamanya itu lebih sporty lagi gitu ya, lebih stylish dan lebih sporty lagi. Nah kita lanjut ke bagian paling bawah. Nah di bagian bawah ini ada underguard ya, underguard yang mempunyai garis list merah, dan di tengahnya itu terdapat emblem atau tulisan TRD Sportivo ya. Nah ini yang membedakan antara mobil Toyota Rush varian TRD dan varian G ya. Jadi kalau di varian G tidak mempunyai underguard seperti ini. Oke, itu nampak dari depan ya. Oh ini di bagian cupnya juga ini ada garis-garis tonjolan ya, jadi tidak datar. Ini menambah kesan lebih bagus lagi, lebih sportif lagi. Nah untuk bagian depan secara keseluruhan saya rasa ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat keren, sangat-sangat sportif ya,
dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Oke, itu dari nampak depan. Kemudian kita lihat ke bagian samping ya, bagian samping di sini saja. Nah, jadi untuk di bagian samping ini mobilnya cukup lebih panjang ya. Itu panjangnya bertambah sekitar 230 mm dari Toyota Rush generasi sebelumnya. Jadi ini lebih terlihat lebih panjang gitu ya. Nah, oke. Di bagian samping yang pertama kita lihat itu di sini terdapat garis garnish striking ya, garnish striking warna hitam, kemudian mempunyai stiker bertuliskan TRD Sportivo ya. Ini kalau menurut saya ini cukup sangat menarik gitu ya, apalagi kalau mobilnya ini mobil warna putih gitu ya, jadi terasa lebih elegan gitu ya. Nah, kita ke bagian ini bagian door trimnya. Di bagian door trim ini sudah menggunakan smart entry ya, jadi tinggal pencet saja, jadi tidak usah mengeluarkan kunci ketika kita menutup atau membuka pintunya ini ya. Nah, ini di bagian kacanya juga ini mempunyai list room ya di samping-samping kacanya. Kemudian untuk kacanya itu sendiri di sini sudah menggunakan kaca film dari Auto Film, ini bawaan atau yang diberikan oleh pihak dealernya. Lanjut ke bagian samping depan, di sini ada spion. Nah, spionnya ini untuk Toyota Rush ini itu sudah menggunakan spion model lancip ya. Jadi sangat berbeda dengan Toyota Rush generasi sebelumnya. Ini lebih lancip lagi, lebih sportif lagi. Kemudian spionnya ini sudah electric mirror ya, dan juga sudah reflectable ya. Jadi spion ini sudah bisa melipat atau membuka dan melipat dari dalam secara secara reflectable ya. Nah, itu bagian spionnya, saya rasa ini lebih bagus gitu ya. Untuk bagian samping di belakang ini ada tutup bensin gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian belakang, bagian bawahnya. Di bagian bawah ini Toyota Rush TRD Sportivo ini menggunakan velg dual tone ya. Jadi menggunakan memadukan warna silver dan warna hitam. Kemudian yang menarik dari velgnya itu Toyota Rush TRD Sportivo ini ternyata mempunyai ukuran yang berbeda dengan yang varian G-nya gitu ya. Jadi untuk yang TRD-nya itu menggunakan ukuran ban yaitu 215/60 ring 17 gitu ya. Sementara yang digunakan pada tipe G-nya yaitu 215/65 ring 16 gitu ya. Jadi tipe TRD dan tipe G ini mempunyai ukuran ban atau ukuran velg yang berbeda gitu ya. Nah, jadi untuk velgnya, untuk pengeremannya, untuk sistem pengereman. Nah, untuk sistem pengereman sendiri ini roda belakangnya masih menggunakan pengereman trombol ya. Kemudian untuk yang depannya itu sudah menggunakan sistem pengereman cakram. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, jadi ini penampakan dari belakang ya.
Di bagian belakang ini yang dapat kita lihat itu di bagian atas itu sudah ada spoilernya dengan lampu stopnya, dan sudah menggunakan antena sirip ya, antena sirip. Untuk lampunya itu sendiri ini lampu utama belakangnya itu sudah menggunakan LED juga, dan untuk lampu sen serta lampu mundurnya itu masih menggunakan lampu biasa. Selanjutnya ini di bagian belakang itu ada emblem Toyota Rush, emblem Rush ya. Kemudian di sebelah kanannya itu terdapat emblem TRD Sportivo. Nah, di sini juga udah TRD ini sudah dilengkapi dengan kamera parking ya. Nah, ini di bagian bawahnya juga terdapat underguard ya, yang memiliki list warna merah, dan di tengahnya itu mempunyai tulisan TRD Sportivo ya. Kemudian di samping kiri kanannya ada reflektor ya. Ini lebih sporty ya, lancip modelnya. Terus itu saja yang bagian belakang. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian interiornya ya. Kita lanjut ke bagian interior. Nah, jadi ini bagian interiornya ini masih menggunakan plastik ya. Jadi belum saya lepas plastiknya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di bagian interior, nah, untuk di bagian
kecil, serta sudah dilapisi dengan semacam kulit gitu ya. Kemudian apalagi kemudian di sini bisa kita lihat speedometernya menggunakan warna biru gitu ya. Kemudian tampilannya pun berbeda dengan Toyota Rush sebelumnya. Kalau Toyota Rush sebelumnya di sininya ada semacam varian melingkar-lingkar gitu ya. Dia ada lingkaran-lingkarannya, tapi kalau ini dibuat hampir seperti kotak saja. Nah, ini yang saya paling suka ya tampilannya. Kalau misalnya mobil ini menyala gitu ya, tampilan speedometernya biru ya, sangat bagus. Kemudian di sini juga ada start stop engine ya, start stop engine, jadi kita tidak perlu menggunakan kuncinya lagi, kita tinggal tekan saja. Oke. Kita akan coba untuk tekan. Nah, untuk sekali tekan ini yang menyala adalah double dimnya. Kemudian kalau kita tekan 2 kali, ini yang menyala juga speedometernya ya. Ini panel-panelnya. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada panel door trim ya. Ini untuk mengatur power window. Kemudian di sini juga ada electric mirror, dan di sini juga ada tombol untuk melipat spionnya. Kita coba gitu ya. Coba nyalakan lagi. Nah, jadi kita bisa tutup tombolnya secara otomatis gitu ya. Oke, jadi untuk yang lainnya di sini ada cup ya untuk botol minuman. Kemudian juga, kemudian ini untuk setirnya ini belum teleskopik ya. Di bagian atas ini ada cermin, dan ini masih menggunakan plastik ya. Ini di dalamnya ini sudah ada terdapat cerminnya yang juga sudah mempunyai dilengkapi dengan lampu, jadi ini bisa menyala. Di sini juga ada lampu bacanya, tinggal kita tekan. Dan di sini juga ada dilengkapi dengan kaca, sudah dilengkapi kaca dan dilengkapi juga lampu. Oke. Nah, untuk di bagian dashboard seperti itu ya. Ini tipe manual. Selanjutnya dari fitur keselamatan di mobil Toyota Rush TRD Sportivo ini, di fitur keselamatannya ini mempunyai 6 airbag ya. Jadi di sini ada airbag, di sini ada airbag di sini. Jadi total keseluruhannya jadi ada 6 airbag sampai ke belakang ya. Nah, jadi mobil ini juga dilengkapi dengan 8 speaker ya. Jadi di depan ada 2, di bawahnya juga ada 2, kemudian di bagian tengahnya 2, dan di bagian jok belakang pun, di bagian baris ketiga pun sudah dilengkapi dengan speaker. Berbeda dengan dengan varian yang G-nya itu tidak ada speaker di baris ketiga gitu ya, namun ada semacam variasinya saja. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya explore di dalam kabin Toyota Rush TRD Sportivo ini. Untuk bagian belakangnya semuanya, untuk bagian belakang sama ya dengan mobil lainnya, kapasitas 3 orang. Jadi kita coba
Kita lihat ke baris kedua. Oke, kita lihat baris keduanya. Nah, ini penampakan di baris kedua ya. Oke, kita coba dulu. Nah, untuk di baris kedua di sini saya cukup punya ruang yang cukup luas gitu ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk 3 orang. Ada seat beltnya. Kemudian di samping door trimnya juga sudah ada variasi kulit sintetisnya. Di bawah ada speaker, ini gelap ya. Kemudian ada cup holder. Di bagian sini juga ada power outlet ya. Dan di sini ada cup holder juga. Ini console boxnya sudah dilapisi kulit ya. Itu saja yang ada di bagian baris kedua. Ada blower ya. Ini juga ada lampu baca. Oke, itu saja untuk baris keduanya. Kita lanjut di baris ketiga. Untuk di baris ketiga saya kamera seperti ini saja ya. Jadi ini di bagian baris ketiganya ini mempunyai 2 pasang kursi. Sebelah kursi maksudnya itu sudah ada speakernya, sudah terdapat speaker di bagian baris ketiga. Ada speaker, cup holder dan juga power outlet ya. Jadi secara keseluruhan untuk kabin di bagian kabin yang terdapat di Toyota Rush ini cukup baik gitu ya. Namun untuk bagian baris ketiga ini saya rasa ini terlihat lebih sempit gitu ya dibandingkan dengan mobil-mobil Avanza ataupun mobil-mobil lainnya gitu ya. Karena mungkin ini untuk bodinya sendiri Toyota Rush ini lebih lancip ke belakang gitu ya. Jadi jok di baris ketiganya cukup sempit. Oke, itu saja di dalam. Nah, untuk bagian bagasinya ini secara sebentar saja ya. Ini cukup luas, bisa memuat barang-barang yang kita bawa dengan kapasitas banyak ya. Ini tampilannya seperti ini. Oke, untuk bagian bagasinya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian dapur pacunya atau bagian mesinnya ya. Ini tombol pembuka kapnya. Oke, kita lihat bagian dapur pacunya. Nah, ini teman-teman di bagian dapur pacunya. Untuk bagian kapnya ini sudah dicat ya, rapi. Kemudian juga sudah ada peredamnya. Nah, untuk bagian mesinnya ini posisi mesinnya posisi lurus ya, posisi lurus, tidak menyamping. Kemudian ini sudah menggunakan dual PVTi. Ini mesinnya, bagian mesinnya masih rapih ya, masih bersih karena baru datang gitu ya. Oke, jadi untuk bagian mesinnya secara singkat gitu ya, mesinnya menggunakan teknologi dual PVTi, kemudian mempunyai 1496 cc gitu ya, atau 1500 cc gitu ya. Kemudian untuk bagian akinya ini terlihat sangat kecil dari yang mobil-mobil lain gitu ya. Dan untuk sistem roda penggeraknya mobil ini masih menggunakan roda penggerak belakang ya. Oke, untuk
penampakannya di bagian dapur pacu ya seperti ini ya. Nah, untuk deskripsi lengkapnya mengenai dapur pacu mobil ini nanti saya cantumkan di bagian akhir biar lebih jelas. Oke, itu saja. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya eksplor tentang mobil Toyota Rush varian TRD Sportivo ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan tentunya saya memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam video ini ya. Namun bagi kalian yang suka akan video ini, jangan lupakan like dan subscribe. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam jumpa kembali.